Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi kembali berjumpa dengan saya Kino Femirata di program Ngopi, Ngobrol Pagi. Nah, program kali ini kita akan berbicara tentang potensi zakat di Kabupaten Siak. Nah, untuk itu bersama saya telah hadir Ketua Basnas Kabupaten Siak, Bapak Rashid Soeharto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. ini bicara tentang zakat ini. Isu apa sekarang yang sedang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Siak? Ya. Sekarang ini memang terkait semua kita sekarang ini kan lagi diuji dengan Allah Ta'ala ya. Diuji oleh Allah dengan wabah corona. Jadi yang hangat sekarang ini adalah kehadiran Basnas di dalam membantu meringankan masyarakat kita yang terdampak COVID-19 ini. Dan ini alhamdulillah berkat daripada zakat yang dibayarkan oleh para muzaki kita di Kabupaten Siak ini, alhamdulillah Basnas hadir dengan membantu pemerintah ya, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Siak di dalam kita meringankan beban masyarakat kita. Jadi kita telah melakukan pendistribusian zakat mulai bulan Maret. Jadi setiap bulan Maret, April, dan Mei itu lebih kurang sekitar 4 miliar rupiah khususnya yang kita salurkan terkait meringankan beban masyarakat kita selama COVID, selama pandemi. Itu bentuk bantuan yang disalurkan seperti apa? Bentuknya ada dua. Yang pertama adalah sembako, dan yang kedua adalah uang tunai. Jadi totalnya semua itu senilai 600.000 rupiah Per penerima, ya. Dan itu untuk seluruh 14 kecamatan. Itulah isu yang hangat, bagaimana peran Basnas di dalam. Sekali lagi tentu saja Basnas ini berperan karena zakat yang dibayarkan oleh para muzaki. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya, memberikan pahala kepada para muzaki terhadap zakat yang telah mereka keluarkan dan memberikan keberkahan dan menjaga harta yang masih tersisa, insyaallah. Nah, dengan melihat kondisi Kabupaten Siak 14 kecamatan dengan sekian banyaknya penduduk, potensi zakat itu sendiri di Kabupaten Siak seperti apa, Pak? Ya. Mengikutkan kajian tahun 2014, potensi zakat di Kabupaten Siak itu ada 36 miliar per tahun. Itu potensi yang diperkirakan. Bisa saja bertambah. Jadi 36 miliar dan Basnas bekerjasama dengan berbagai pihak ya, baik itu pemerintah maupun swasta dan berbagai organisasi berupaya untuk mengumpulkan zakat ya. Nah, khususnya melalui UPZ unit pengumpulan zakat di bawah Basnas, baik itu UPZ kampung atau UPZ SKPD dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kita mengumpulkan belum sampai 36 miliar, artinya baru sekitar 15 miliar ya, lebih kurang sekitar 35% lah. 35%. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian begini, kesadaran masyarakat kita sendiri untuk berzakat itu seperti apa? Alhamdulillah kalau kita melihat dari tahun ke tahun, kalau kita kembali kepada awal di mana Basnas atau dulu sebelum Basnas BAZ ya, BAZ itu tahun 2008. Itu pengumpulan zakat itu sangat sedikit. Tapi sekali lagi ketika kita mengatakan pengumpulan zakat itu sedikit, bukan berarti masyarakat Siak tak bayar zakat. Kita hanya bicara dalam konteks pengumpulan zakat melalui lembaga resmi. Tetapi kalau pembayaran zakat melalui pesantren, melalui yayasan, melalui para kiai, para ustadz itu sudah terlaksana. Baik itu di semua kecamatan. Cuma sekarang kita bicara dalam konteks membayar zakat secara terstruktur melalui lembaga-lembaga yang diakui oleh negara. Terutamanya adalah Basnas. Karena Basnas itu adalah lembaga negara non struktural yang dilahirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang terkait dengan pengumpulan zakat. Jadi alhamdulillah kalau kita melihat dari tahun 2008 sampai sekarang ini, alhamdulillah peningkatan kesadaran masyarakat berzakat itu di Siak ini sangat signifikan meningkat ya. Kalau dulu itu kita umpamanya
di awal-awal tahun 2012 ya, ketika kita menggunakan nama Basnas itu, counter kita ini jarang yang datang. Alhamdulillah melalui counter di kantor ini setiap bulan tuh 40 sampai 50 juta itu ada yang bayar sendiri secara individu. Ini menunjukkan masyarakat itu luar biasa. Nah, kita melihat lagi pada Ramadan yang kemarin. Kita menjangkakan dengan COVID ini kan mungkin ya penerimaan zakat akan turun. Tapi subhanallah. Dan kita kan biasanya kan setiap tahun kan ada gemar berzakat. Ya, gemar berzakat di mana sebuah acara dikumpulkan masyarakat membayar zakat. Kemudian para ambilnya itu adalah para stakeholders ya, atau pejabat yang umpamanya ada bupati, ada camat, ketua MUI, Pak Kua menerima dan masyarakat datang untuk membayar zakat. Nah, tahun ini karena kita ada pandemik maka tidak ditiadakan acara mengumpulkan. Yang ada adalah menjemput zakat atau mereka mengirimkan zakat. Jadi kami menggunakan undangan yang kami sebarkan lebih kurang 5.000 undangan. Di dalamnya itu ada slip kwitansi zakat dan cara menghitung zakat. Kirimkan. Kemudian teman-teman di UPZ seluruh kecamatan bertindak sangat aktif ya di dalam. Dan alhamdulillah perbedaan antara tahun lalu yang luar biasa juga dan tahun sekarang ini, kemarin saya cek lebih kurang hanya 29 juta bedanya. Padahal dengan keadaan ekonomi yang susah ini kadang-kadang orang tidak mau zakat. Tapi malah Masya Allah, justru dalam keadaan susah nih, masyarakat banyak berzakat. Jadi kemudian jumlah muzaki semakin meningkat. Nah, jadi kita melihat juga indikator kesadaran itu kan juga dilihat daripada kesadaran, daripada berapa jumlah zakat yang kita kumpulkan. Semakin meningkat zakat berarti semakin meningkat kesadaran masyarakat itu berzakat. Walaupun demikian, sebagaimana saya katakan tadi, potensinya sangat besar dan kita terus melakukan upaya-upaya dakwah ya. Istilahnya zakat itu, Basnas itu tidak saja hanya mengumpulkan, tetapi memberikan pencerahan, dakwah, kesadaran kepada masyarakat untuk bersama-sama kita melaksanakan perintah Allah. Ini kan rukun Islam yang ketiga. Gitu. Nah, di akhir-akhir ini kita tidak bisa menutup mata bahwasanya keberadaan Basnas Kabupaten Siak ini juga merupakan Basnas terbaik ini Pak. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Siak? Di antara yang terbaik ya. Jadi kita tidak mengklaim kita saja yang terbaik. Okay. Banyak juga Basnas yang terbaik. Ya. Yang pertama tentu saja zakat ini ada kaitannya dengan penguasa. Kenapa? Karena pengumpulan zakat di Indonesia ini diatur undang-undang. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah kinerja Basnas, dan yang kedua adalah, dan mungkin itu saya boleh katakan itu mungkin pertama ya sebenarnya, yaitu adalah kemauan, keinginan yang luar biasa daripada pemimpin negeri. Ya. Mulai dari Pak Bupati Pak Samsuar dulu, kemudian dan waktu itu adalah ketua Basnas itu adalah Pak Wakil Bupati waktu itu Pak Alferdi, dan beliau Masya Allah luar biasa. Kalau saya boleh katakan kejayaan zakat di Kabupaten Siak ini pada era beliau lah. Ya, kami waktu itu hanya membantu beliau. Dan sekarang kami lanjutkan. Dan sekarang dilanjutkan pada zaman Pak Bupati kita sekarang, Pak. Jadi dukungan dan dorongan daripada pemerintah daerah ini adalah merupakan, boleh saya katakan, di antara kunci utama ya kebangkitan zakat di Kabupaten Siak ini. Kemudian disusul dengan alhamdulillah kinerja yang baik daripada kawan-kawan para amil zakat, baik amil zakat yang terdiri daripada para komisioner, para pimpinan Basnas, amil zakat pelaksana yang ada di Basnas Kabupaten, dan juga teman-teman di UPZ, di UPZ kecamatan, UPZ kampung, UPZ masjid, teman-teman juga di UPZ di SKPD, jadi semua terlibat. Jadi kerja Basnas ini bukan saja hanya kerja Basnas saja sebagai sebuah organisasi, tetapi Basnas ini alhamdulillah kita mengkoordinir potensi-potensi yang ada, dan alhamdulillah kita mendapatkan suatu kerjasama yang sangat baik.
dari khususnya dari pemerintah daerah dan seluruh lapis, bukan bupati saja, seluruh kepala-kepala dinas, kepala SPD, para camat, alhamdulillah. Dan ini kalau menurut saya ini nikmat ya, ini berkah untuk Siak nih. Di tempat lain mungkin orang susah ya mau jumpa dengan bupati atau jumpa kepala dinas membicarakan tentang zakat. Kita di Siak nih alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang inisiatif itu datang dari beliau-beliau ini. Berarti ini kita berbicara masalah komitmen ya. Komitmen, ya. betul. Ini jangan dijawab dulu, kita akan bahas pesan-pesan berikut ini. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Nin Media TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV bijakkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa masih di program Ngobrol Pagi. Kali ini masih bersama dengan Ketua Basnas Kabupaten Siak. Tadi Bapak sudah menyampaikan kemauan, kemudian kita juga akan berbicara tentang komitmen dalam penegakan atau mensyiarkan zakat ini, Pak. Ya. Nah, dari pimpinan daerah, dari pimpinan negeri juga sudah membuka peluang sebenarnya. Ya. Nah, kemudian masyarakat kita juga dengan tangan terbuka juga menerima komitmen ini. Nah, bagaimana Basnas menangkap peluang ini? Ya, betul sekali. Pertama tentu saja komitmen ini dan kesadaran masyarakat ini, sebagaimana saya katakan adalah hasil kerjasama kita semuanya, ya, semua pihak. Ya. Begitu juga media juga bagian daripada itu. Oleh karena itu kami di Basnas ini melakukan berbagai macam upaya dan cara dalam rangka kita mengumpulkan zakat di Basnas, memudahkan masyarakat untuk membayar zakat. Jadi yang pertama adalah Basnas membentuk namanya unit pengumpulan zakat. Jadi masyarakat tidak harus datang ke Basnas Kabupaten Siak, di kantor Basnas untuk bayar zakat, tidak harus. Kenapa? Sudah ada unit pengumpulan zakat. Yang pertama, unit pengumpulan zakat tingkat kampung, desa. Dari dasar ya? Dari dasar. Okay. Jadi semua kampung, alhamdulillah kita sudah punya unit pengumpulan zakat. Masyarakat di kampung langsung saja, tidak usah datang ke kecamatan, di kampung saya sudah ada. Yang kedua adalah UPZ atau unit pengumpulan zakat kecamatan. Jadi, kecamatan ini mempunyai dua fungsi. Mereka menerima zakat dan juga mereka melakukan mengkoordinasi unit-unit pengumpulan zakat yang ada di kampung-kampung. Kemudian kita juga ada namanya unit pengumpulan zakat masjid. Jadi jamaah ketika membayar zakat, susah mungkin waktu bekerja, nggak apa-apa. Nanti ketika waktu sholat bisa bayar zakat di masjid, dibayar masjid. Dan itu merupakan bagian daripada unit pengumpulan zakat Basnas Kabupaten Siak. Itu resmi. Oleh karena itu kita selalu memberikan motivasi kepada para pengurus masjid, ayo berdasarkan regulasi, ya. Zakat ini sekarang ini di Indonesia ada regulasinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu, yang berwenang mengumpulkan zakat itu adalah lembaga-lembaga yang diakui oleh negara. Satu, Basnas. Dan seluruh Basnas provinsi dan kabupaten kota, dan seluruh unit pengumpulan zakat di bawah Basnas. Yang kedua adalah lembaga amil zakat yang didirikan oleh pemerintah, oleh masyarakat
maaf oleh masyarakat, apakah itu LAS nasional, LAS level provinsi, LAS level kabupaten. Nah, jadi itu adalah yang kita lakukan untuk memudahkan masyarakat membayar zakat. Selain daripada konter layanan zakat, baik yang di Basnas Kabupaten di sini di kantor kita, dan juga insya Allah kita akan adakan juga setiap kecamatan nanti ada konter khusus untuk UPZ kecamatan. Jadi nanti masyarakat bisa langsung membayar ke situ. Nah, kemudian kita juga sekarang ada layanan namanya menjemput zakat. Nah, jadi para muzaki kalau memang zakatnya agak banyak atau mungkin dia sibuk, bisa telepon kita, nanti kita datang menjemput zakat. Nah, kemudian bisa melalui transfer sekarang. Jadi sekarang ini beliau sibuk segala macam, boleh menggunakan m-banking, langsung ke rekening mas. Pokoknya peluang ini kita tangkap karena begini, orang beribadah itu harus dimudahkan. Jangan orang mau beribadah kita susah untuk menunaikannya, kita mudahkan. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah, apalagi sekarang ini komunikasinya sangat mudah. Nah, artinya kan sekarang unit-unit pengumpulan zakat ini memang sudah menggurita di berbagai tempat yang memang aksesnya mudah bagi masyarakat kita. Nah, sekarang proses edukasi yang apa yang diberikan oleh Basnas kepada masyarakat kita, Pak? Ya, betul. Itu yang menjadi PR daripada Basnas ya, di mana kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi edukasi itu kita lakukan dengan berbagai cara. Baik edukasi secara langsung dilakukan oleh Basnas sendiri melalui media sosial, ya, melalui medsos, kemudian melalui brosur-brosur yang kita bagikan ke masyarakat. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak atau organisasi-organisasi yang lainnya. Contoh dengan Majelis Ulama. Dengan Majelis Ulama, kita bekerja sama dengan Majelis Ulama di mana dalam penyusunan khutbah Jumat sebulan sekali paling tidak ada topik zakat yang menjadi topik daripada khutbah Jumat. Ya. Kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah, NU, dan yang lain-lainnya. Di mana mereka organisasi-organisasi kan itu seperti BKMT, organisasi-organisasi dakwah lain seperti DI, IKADI dan lain sebagainya. Mereka ini kan punya program-program keagamaan. Yang itu kita minta supaya juga mereka bersama-sama mengedukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat kita untuk berzakat. Nah, ini hal yang sangat penting ya. Yang perlu berzakat itu dakwah kita tuh bukan kita mengumpulkan duit. Nah, ini harus dipentingkan. Target kita itu bukan saja hanya berapa uang yang kita kumpulkan. Itu nomor 2 sebenarnya. Nomor 1 itu bagaimana meningkatkan kesadaran umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu targetnya. Oleh karena itu, bisa saja zakat itu yang kita kumpulkan cuma 1 juta. Tapi muzakinya 100 orang. Bisa saja ada orang mengumpulkan zakat 1 juta, muzakinya mungkin 10 orang. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik itu 100 juta dengan 100 orang muzaki. Daripada 100 juta dengan 10 orang muzaki. Karena intinya itu bukan hanya berapa uang yang kita kumpulkan, tidak. Tapi berapa kesadaran masyarakat untuk menunaikan ajaran agama kita. Nah, itu yang kita selalu menjadi indikator kita. Jadi jangan sampai nanti orang mengatakan, oh, Basnas ini seperti kantor pungutan retribusi atau pungutan pajak, enggak begitu. Basnas ini melakukan dakwah supaya masyarakat mengumpulkan zakat, kemudian dikelola. Karena ini masalah dana, masalah uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, maka negara perlu masuk. Selain negara masuk dalam rangka memberikan penguatan terhadap gerakan zakat, negara pun juga masuk dalam rangka mengontrol supaya zakat itu benar-benar dipertanggungjawabkan secara transparan untuk kemaslahatan umat. Nah, sekarang ketika kesadaran masyarakat kita sudah meningkat, kemudian
kawan-kawan kita di unit-unit pengumpulan zakat juga sudah bekerja. Pengelolaannya seperti apa, Pak? Iya, betul. Jadi begini, kita di Kabupaten Siak ini seluruh zakat yang dikumpulkan itu dikirim ke Basnas Kabupaten Siak. Seluruh. Dari seluruh unit pengumpulan zakat. Kemudian setelah itu kita melakukan penyaluran, ya, penyaluran zakat. Dan penyaluran zakat itu dikoordinirkan oleh Basnas, kemudian dilakukan oleh teman-teman di pusat yang mengumpulkan zakat tadi. Jadi setelah dikirim ke sini, kemudian masa penyaluran biasanya 3 yang reguler, ya, selain daripada penyaluran yang sifatnya rutin, yang terjadwal itu adalah 3 kali setahun. Insya Allah kita akan usahakan tahun ini 4 kali setahun. Itu nanti dikoordinir oleh Basnas, kemudian dilakukan oleh teman-teman UPZ. Jadi nanti uang zakat yang dikumpulkan itu kita kembalikan semuanya. Karena moto kita adalah di situ mendapatkan hasil, di situ kita berzakat. Artinya di situ kita dapat, di situ kita tunaikan zakat, dan di situ juga kita bagikan kembali zakat itu. Contoh umpamanya, zakat dikumpulkan di Kecamatan Dayung, dikirimkan semua ke kita. Pada saat pendistribusian kita kirimkan 100% kembali kepada kecamatan, plus 30% dari Basnas, plus lagi semacam intensif kepada insentif, ya, kepada beberapa UPZ yang pengumpulan di atas 10 juta atau 20 juta. Dari 20 juta kita kasih lagi 10 juta. Selain daripada itu pun juga kita yang kita kumpulkan zakat di kabupaten ini kan pasti kita bagi ke kecamatan-kecamatan lain. Jadi kita salurkan kembali ke mereka. Jadi ibaratnya pengelolaan uang zakat itu dikirim ke sini, direkod semua, kemudian kita kembalikan lagi. Oke. Nah, beberapa waktu yang lalu juga kami dapatkan informasi bahwasanya Basnas Kabupaten Siak ini juga punya program-program andalannya, ada di bidang pendidikan, kemudian ada di bidang kesehatan. Ini bisa diceritakan? Ya, jadi begini, di dalam kita melakukan pendistribusian zakat itu kita bagi dalam 5 program utama. 5 program utama. Yang pertama itu adalah Siak Sejahtera, yang kedua Siak Peduli, Siak Cerdas, Siak Sehat, dan Siak Dakwah. Jadi ada 5 program utama di mana zakat itu kita distribusikan berdasarkan program itu. Untuk Siak Sejahtera ini adalah program dalam bidang peningkatan ekonomi umat yang kita katakan dengan zakat pola produktif, yaitu bukan untuk dimakan, tetapi untuk keperluan meningkatkan ekonomi mereka. Jadi contohnya umpamanya sekarang ini kita macam-macam programnya. Kita ada di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang perdagangan, kemudian ada usaha-usaha kecil lainnya yang kita bagikan kepada masyarakat kita yang ingin berusaha. Tentu saja syaratnya ya harus muzaki, ya astagfirullah, harus mustahik, ya, masuk dalam kategori kelayakan mustahik. Jadi dia tidak bisa untuk semua orang, tidak, karena ini ada zakat ini memang ada asnafnya yang memang yang harus kita ini kan. Itu dalam Siak Sejahtera. Ini alhamdulillah banyak program. Sekarang ini program kita yang cukup ini adalah kerjasama dengan zakat, Basnas bekerjasama dengan pabrik tapioka untuk menyediakan bahan pokok pabrik. Bahan pabrik tapioka ini kan bahan pokoknya kan ada ubi kasisa. Jadi kita menyalurkan zakat pola produktif itu dengan membuka kebun-kebun. Dan kebun-kebun itu milik para mustahik. Lahannya bagaimana? Kita berterima kasihlah kepada Pemda Kabupaten Siak atas instruksi Bapak Bupati, di mana Basnas bisa menggunakan lahan-lahan milik Pemda dengan membayar sewa, ya, atau retribusi atau sewa dengan harga yang sangat murah. Sangat murah, karena sekarang kan ada peraturan semua milik pemerintah ini kan tidak lagi gratis, kan harus dibayar. Tapi kita diberikan
khusus dengan tarif yang sangat rendah, sehingga alhamdulillah sekarang kita sudah total semua sudah 30 hektar. Target kita insya Allah 100 hektar. Dan insya Allah 3 bulan lagi ini akan panen. Pabrik sudah siap untuk menerima. Itu contoh ya, jangan yang lain lagi. Itu Siak Sejahtera. Kemudian kita ada Siak, namanya Siak Peduli. Nah, Siak Peduli ini adalah konsumtif dan keperluan-keperluan masyarakat tidak mampu yang memang sifatnya segera. Nah, ini yang kita layani. Kemudian kita ada Siak Cerdas, yaitu memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak kita, baik bantuan secara tidak rutin, umpamanya ada yang proposal-proposal yang masuk kepada kami, anak yang ingin masuk sekolah yang tidak mampu, atau mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu untuk membayar, daripada keluarga tidak mampu, karena di situ syaratnya kayak begitu, atau mereka udah lulus, ijazahnya belum ditebus karena SPP belum bayar dan lain sebagainya. Selain daripada itu, kita punya program-program binaan khusus yang kita kasih beasiswa, yang itu kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Kita ada pesantren Al-Hidayah di Bandung. Kita sekarang bekerjasama dengan Institut Tazkiyah, ya, di dalam membantu mensukseskan program pemerintah menghasilkan sarjana-sarjana ekonomi Islam dari Kabupaten Siak. Kita mempunyai program beasiswa namanya beasiswa Hafizpreneur, yaitu beasiswa D3, program Islamic Microfinance, untuk dicetak atau menghasilkan anak-anak Siak yang hafal Quran 30 juz dan sebagai pengusaha. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai pengusaha yang bisa bekerja sendiri. Dan alhamdulillah kita punya mahasiswa-mahasiswa dari kalangan keluarga tidak mampu yang kuliah di universitas-universitas kayak Erlangga, Gadjah Mada, ITS, kemudian dan beberapa universitas lainnya. Kemudian juga kita ada beasiswa untuk tahfiz Quran. Kita ada juga beasiswa namanya program kaderisasi ulama, yaitu kita mengirim anak Siak ke luar negeri dengan biaya besar, khususnya ke Al-Azhar. Kita sudah punya 2 sekarang dari anak Siak yang kita biayain dari Basnas. Nah, ini tahun ini insya Allah kita, memang nggak banyak, setiap tahun mungkin dua orang lah yang kita kirim terus, mudah-mudahan ke depan akan kita tingkatkan. Ini salah satu upaya kita untuk tidak saja hanya memberikan beasiswa umum, tapi juga persiapan pengkaderan ulama dan lain sebagainya. Kemudian untuk sehat, kita beberapa program ya. Program pertama kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pengadaan jamban sehat untuk masyarakat kurang mampu. Kemudian kita juga membantu untuk pengobatan, biaya pendampingan, biaya tambahan terhadap masyarakat miskin yang berobat menggunakan BPJS. Karena BPJS kan nggak tanggung, tinggalnya di mana, makannya gimana, itu alhamdulillah kita ini kan. Kemudian kita punya untuk membantu ada yang bikin kaki palsu dan lain sebagainya. Ini memang kalau masyarakat tidak mampu, itu sudah domainnya Basnas lah, yang harus diinikan secara agama, itu memang wajib untuk dilaksanakan. Ini ringkasnya kan, kalau kita bicara tentang detail program ini banyak, tapi ini hanya sekedar contoh. Kemudian kita ada Siak Dakwah. Ya, Siak Dakwah ini adalah Basnas ikut serta di dalam melakukan kerja-kerja dakwah di Kabupaten Siak ini, dengan kita mempunyai dai-dai di daerah terpencil. Kita punya kerjasama dengan beberapa pesantren dalam rangka program tahfiz Quran. Kemudian kita akan memulai kembali program ini dengan lapas ya Siak. Ya, dulu karena musibah sehingga terhenti, tapi itu programnya sudah 4 tahun. Itu program pembinaan rohani ya kepada para warga lapas. Ya, ini diadakan rutin setiap minggu. Ini kira-kira beberapa contoh ya program. Saya mungkin ingin sampaikan sedikit mengenai Siak Peduli tadi. Kita ada program untuk masyarakat
kurang mampu ya, itu juga mengenai listrik. Kita melakukan pemasangan listrik gratis kepada keluarga tidak mampu. Ini sampai saat ini kita sudah memasang 300 kakak listrik gratis yang kita ambilkan daripada dana zakat. Intinya adalah Basnas itu mengurus orang miskin itu tidak saja hanya makan ya, tapi bahkan boleh dikatakan Basnas ini mengurus orang miskin dari lahir sampai mati. Ada keluarga miskin yang melahirkan anak nggak ada biaya, kita gunakan dana zakat membantu mereka. Ada orang miskin yang terlantar di Siak ini meninggal, nggak ada biaya untuk pengubur, kita bantu bekerjasama dengan dinas sosial. Jadi semua ini ya tidak saja makan, karena orang miskin itu saudara itu kan saudara-saudara kita, bukan orang lain, saudara-saudara kita. Sehingga kita nggak bisa hanya untuk makan aja, mereka juga butuh tempat tinggal yang layak, butuh kesehatan, butuh anak mereka sekolah, butuh penerangan. Jadi ini saya ingin memberikan pemahaman itu kepada masyarakat bahwa zakat itu mengurus orang miskin itu tidak hanya kasih makan, tetapi mengurusi mereka dari berbagai aspek. Maka muncullah program-program ini. Artinya dari zakat itu sendiri banyak hal yang sebenarnya bisa digunakan. Betul sekali. Tidak hanya berbicara masalah perut, tapi juga masalah kehidupan. Kehidupan. Oke. Baik Bapak, sebagai bagian akhir dari bincang-bincang kita kali ini, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat kita? Yang pertama, marilah kita menjadi seorang Muslim yang menjalankan perintah Allah. Karena salah satu daripada rukun Islam yang harus kita lakukan adalah berzakat bagi yang sudah memenuhi syarat, yaitu hartanya sudah nisab dan haul, maka wajib. Nah, jadi marilah kita bersama-sama membayar zakat. Yang kedua, bayarlah zakat itu mengikuti sunnahnya Nabi, yaitu membayar zakat ke amil zakat, bukan membayar sendiri-sendiri. Ya, bayar ke amil zakat. Siapakah amil zakat itu? Adalah amil yang diakui oleh pemerintah, yaitu Basnas dan seluruh unit-unit pengumpulan zakat, baik di kecamatan, di masjid, di perusahaan yang sudah mendapat SK pembentukan OPZ, kampung, dan juga lembaga-lembaga zakat yang sudah ada, seperti las-las ya, lembaga amal zakat yang didirikan oleh masyarakat. Yang itu juga cuman kita di Kabupaten Siak ini, karena kita las nggak ada, secara legal ya, secara aturan legal itu belum ada di Kabupaten Siak ini, maka kita harapkan kepada masyarakat untuk membayar zakat itu di Basnas, baik langsung di kantor Basnas maupun di unit-unit pengumpulan zakat lainnya. Sehingga demikian insya Allah ketika zakat itu bisa terkumpul, maka banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, selain daripada zakat itu menyelisihi sunnah Nabi, kan ini kan perintahnya Allah, ala amilin. Kalau tidak diwajibkan ke amil, kenapa di situ ada amil? Karena ada amil itu, makanya mafhumnya adalah kita membayar zakatnya ke amil resmi. Dan yang terakhir, kita berdoa mudah-mudahan insya Allah dengan kita melaksanakan perintah Allah, Allah akan mencucurkan nikmat kepada negeri kita ini dari langit dan dari bumi, insya Allah. Oke. Jadi ketika zakat ini dilakukan benar penyalurannya, dikelola baik penerimaannya, manfaatnya juga akan lebih banyak. Luar biasa. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Baiklah pemirsa Siak Televisi, demikian bincang-bincang kita di Ngobrol Pagi bersama Ketua Basnas Kabupaten Siak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.